Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk teman-teman yang sudah mengklik video ini. Terima kasih karena sudah mengklik video ini. Semoga teman-teman selalu sehat dan diberikan rezeki yang mantap oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat unik nih teman-teman, dan seru tentunya. Topiknya yaitu adalah pembagian India dan berdirinya Pakistan, sebuah tonggak sejarah di Asia Selatan. Nah, kalau teman-teman nanti belajar nih ya, kita belajar bareng. India sama Pakistan tuh dulunya satu kesatuan teman-teman. Nah, di sini nih kita akan pelajari. Seru bukan awalnya nih. Awalnya saja sudah seru sekali teman-teman. Mari kita saksikan sampai akhir ya. Jangan kemana-mana. Ya teman-teman, sebelum lanjut, ada pepatah tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak aruf. Ya seperti itu teman-teman. Saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Arya Yuda Adi Pradana dengan NIM 2441140402057. Di sini video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah yang diampu oleh Prof. Fahri dan saya sendiri dari kelas 2 PAIB. Ya, langsung saja nih teman-teman. Karena kita assalamualaikum dulu ya ke materi kita ini, makanya kita pendahuluan dulu. Ya, pendahuluannya itu pada pertengahan abad ke-20. Wah, udah pada lahirnya belum teman-teman di abad ke-20? Dunia menyaksikan runtuhnya kolonialisme dan lahirnya negara-negara baru yang merdeka. Wah, alhamdulillah mereka sudah merdeka dari penjajahan. Salah satu peristiwa paling penting terjadi di Asia Selatan, ketika India yang telah lama berada di bawah kekuasaan Inggris dibagi menjadi dua negara. Wah, betul kan yang tadi? India terbagi menjadi dua negara. Apa aja sih negaranya? Negaranya itu terpecah menjadi dua, yaitu India dan Pakistan. Peristiwa ini bukan hanya sekedar pembagian wilayah, tetapi juga mencerminkan ketegangan identitas, agama, dan politik yang mendalam. Ya teman-teman, lanjut ke latar belakang ya. Kita ada 4 latar belakang nih di materi ini. Latar belakang yang pertama itu, India berada di bawah kekuasaan kolonial Inggris sejak abad ke-18. Munculnya gerakan nasionalis India, yaitu Kongres Nasional India dan Liga Muslim. Yang ketiga, ketegangan antar komunitas Hindu dan Muslim semakin meningkat. Yang keempat, Inggris menjanjikan kemerdekaan pasca Perang Dunia Kedua. Nah teman-teman, setelah Perang Dunia Kedua nih, Inggris itu mengumumkan rencana untuk menarik diri dari India untuk menghindari konflik sebenarnya, menghindari konflik yang lebih besar antar kelompok agama. Dan Inggris juga memutuskan membagi India menjadi dua negara. Habis pergi dia langsung ngebagi dua nih. Dibagi dua, yaitu India yang mayoritas Hindu dan Pakistan yang mayoritas Muslim. Nah, pembagian ini itu dikenal dengan sebutan Partition of India pada tanggal 15 Agustus 1947. Ya teman-teman, kita langsung ke pembahasan berikutnya ya. Pembahasan berikutnya yaitu adalah alasan pembagian nih. Alasan pembagian di sini ada 3. Yang pertama, perbedaan agama. Seperti yang kita tahu sendiri, yang tadi sudah kita bahas juga, di India tidak hanya satu agama saja, tapi ada beberapa agama. Di sini perbedaan agama itu ada mayoritas Hindu. Di India mayoritas Hindu dan sebagian mayoritas Muslim di wilayah tertentu. Itu alasan pembagian yang pertama. Dan yang kedua adalah Liga Muslim, dipimpin oleh Muhammad Ali Jinnah, menuntut negara terpisah untuk Muslim. Jadi orang-orang yang mayoritas beragama Muslim itu ingin memisahkan diri dari negara India yang mayoritas Hindu. Dan yang ketiga adalah ketidakmampuan mencapai kesepakatan antara Kongres dan Liga Muslim. Ya, lanjut ke materi yang selanjutnya nih teman-teman. Ketika kita sudah melakukan sesuatu, pasti akan ada dampaknya, baik dampak yang baik atau dampak yang buruk. Dan di sini kita akan membahas terkait proses pembagian dan dampak pembagian teman-teman. Kita ke proses yang terlebih dahulu ya. Prosesnya itu terjadi pada tahun 1947. Inggris mengumumkan akan menarik diri yang tadi sudah kita sebutkan. Dan yang kedua adalah Komisi Radcliffe dibentuk untuk menetapkan batas wilayah. Karena perpecahan ingin memisahkan diri, jadi dibentuklah Komisi Radcliffe untuk menetapkan batas wilayah. Seperti itu teman-teman. Dan yang ketiga adalah India dan Pakistan merdeka pada 14 dan 15 Agustus 1947. Nah, itu proses pembagiannya. Dan dampaknya nih teman-teman, dampaknya itu ada migrasi massal. Migrasi besar-besaran sekitar 10 sampai 15 juta orang berpindah antar negara.
kekerasan sektarian, ratusan ribu korban jiwa. Terjadi sengketa wilayah terutama Kashmir. Ya teman-teman, selanjutnya setelah kita mempelajari proses pembagian dan dampak pembagian, sampailah kepada berdirinya negara Pakistan. Negara Pakistan berdiri pada tanggal 14 Agustus 1947 Masehi. Dewan Konstitusi dibuka dengan resmi. Dan keesokan harinya 15 Agustus 1947 Pakistan lahir sebagai negara umat Islam India. Muhammad Al-Jinnah kemudian diangkat sebagai Qaid Azam, gubernur jenderal. Dan dia masih sempat menikmati hasil perjuangannya setahun lebih, hingga akhirnya meninggal pada bulan September 1948 Masehi di Karachi. Nah teman-teman, gubernur pertamanya itu menjabat tidak lama ya teman-teman, sekitar 1 tahun saja, dan beliau akhirnya pulang ke sisi Sang Pencipta. Alhamdulillah teman-teman, telah sampai kita ke bagian terakhir dari presentasi ini, yaitu kesimpulan. Kesimpulannya adalah pembagian India dan berdirinya Pakistan adalah momen sejarah yang kompleks, penuh harapan dan tragedi. Di satu sisi, ia menandai tercapainya kemerdekaan dari kolonialisme, namun di sisi lain memunculkan konflik kemanusiaan yang sangat besar, migrasi massal, kekerasan antarkomunal, dan sengketa wilayah yang belum selesai, menunjukkan bahwa pembagian ini bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari dinamika baru yang masih berlangsung hingga kini. Peristiwa ini menjadi pengingat akan pentingnya dialog, toleransi, dan keadilan dalam membangun masyarakat yang damai dan inklusif. Seperti itu teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, saya Arya Yudhadi Pradana. Mohon maaf apabila banyak kesalahan tutur kata maupun perilaku, mohon dimaafkan. Akhir kata, nun wal qalami wa maysurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.